warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Widayanti, dalam channel aplikasi pendidikan. Baiklah, kali ini kita akan membahas kelanjutan terkait dengan beasiswa sesuai dengan request teman-teman, bahwasanya memang minta tips untuk penulisan esai beasiswa. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan hal itu, yaitu tips penulisan esai beasiswa. Ini ada beberapa tips yang sudah saya susun. Cara menuliskan esai pada beasiswa itu seperti apa? Cus, kita langsung lanjut aja ya. Mungkin dengan teman-teman semua menyimak secara seksama apa yang sudah saya tuliskan, teman-teman bisa mendapatkan inspirasi untuk menuliskan esai yang lebih baik. Oke, cus, kita akan bahas secara rinci dan detail sesuai dengan keinginan beasiswa itu sendiri. Ini saya contohkan salah satu beasiswa, yaitu beasiswa pendidikan Indonesia ya, untuk kriteria yang diminta. Nah, kriteria esai beasiswa itu khususnya di sini adalah beasiswa Indonesia, tapi pada dasarnya semua beasiswa itu sama pasti. Mintanya esai, ya inilah yang ada di dalamnya, seperti itu. Tetapi ini saya berikan contoh real salah satu ya. Kriteria esai beasiswa diantaranya yang pertama, pendaftar menyampaikan esai atau karangan berisi komitmen kontribusi ke instansi atau asal negara pasca studi meliputi. Nah, yang pertama itu deskripsi diri. Yang kedua, deskripsi peran apa yang akan dilakukan. Yang ketiga, deskripsi cara mewujudkan peran tersebut. Dan penilaian diri, kekurangan atau kelemahan, pengalaman yang membanggakan, kurang membanggakan, dan hal-hal yang pernah dilakukan atau disesali. Dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan A sampai D ya. Nah, ini teman-teman saya juga mengalami kendala yang mungkin bagi teman-teman yang memang baru pertama kali untuk membuatkan esai, ini apa yang mau saya tuliskan? Apalagi penilaian diri. Menilai diri sendiri itu paling sulit menurut saya. Karena apa? Kita akan mengorek-ngorek atau melihat kekuatan kita ini apa. Kadang kita berpikir aku tuh nggak punya kekuatan apa-apa gitu kan. Kalau misalnya kelemahan saya ini banyak, tapi kalau saya tuliskan dalam esai, apa ini nggak jadi penilaian buruk untuk nanti menjadi awardee? Pasti nanti saya tidak diterima. Kemudian pengalaman membanggakan, kalau membanggakan ya pasti enak ya ngomongnya, tapi pengalaman kurang membanggakan. Ini apa yang mau saya tuliskan? Kalau misalkan banyak saya tuliskan, apa ini tidak mengurangi nilai negatif dari diri saya ketika saya menjadi awardee? Nah, itu menjadi kendala tersendiri ya ketika kita menuliskan esai. Di sini kita akan bahas satu persatu untuk hal tersebut. Yang pertama itu terkait sebelum masuk ke sana, ada tips dalam penulisan esai. Ini saya rangkum dalam bentuk STAR ya, situation, test, kemudian action, dan result. Jadi kita ingat bintang STAR. Jadi untuk menjadi sebuah bintang kita perlu dengan perjuangan. Jadi kalian kalau misalkan nuliskan esai itu ingat bintang, karena star ya. Star itu kalau saya tuliskan di sini star. Star itu menggambarkan bahwasanya kita untuk mencapai itu juga butuh banyak hal yang perlu kita lakukan. Adapun star itu adalah situation, task, action, dan result. Situation itu menggambarkan dari situasi diri kita gitu. Diri Anda. Kemudian task itu menggambarkan tugasnya apa. Selanjutnya action, apa yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan. Selanjutnya result, dari apa yang sudah kita lakukan itu apa hasilnya. Itu harus dituliskan di dalam esai. Jadi setiap paragraf itu paling tidak memuat STAR ini tadi.
situation, task, action, dan result. Oke, selanjutnya kita bahas terkait dengan deskripsi diri. Kalau mengenai deskripsi diri itu banyak sekali ya yang perlu kita tuliskan. Tapi paling tidak yang pertama yang perlu kita kenalkan adalah diri kita itu siapa. Nah, terkait dengan diri kita siapa itu kita perlu menuliskan identitas kita, nama kita, kemudian alamat kita, keluarga kita itu seperti apa, kemudian kondisi ekonomi kita itu seperti apa. Karena kita mau mencari beasiswa ya, dalam hal tanda kutip kita membutuhkan dana. Jadi dana berkaitan dengan kondisi ekonomi kita. Makanya perlu dideskripsikan juga seperti apa kondisi ekonomi kita, seperti itu. Nah, di sini teman-teman perlu untuk mengenalkan diri karena apa? Karena nanti pewawancara itu kan perlu mengenal diri kalian siapa. Jadi kalau misalkan tidak dikenalkan dari awal terus tiba-tiba kalian ke inti dari esainya, nah jadi kan tidak mengenal seperti itu. Jadi diawali dengan identitas diri. Ini saya berikan contoh deskripsi diri dari esai yang tahun lalu saya ajukan. Misalnya yang pertama nama lengkap, kemudian lahir di mana, domisili di mana. Terus ini saya tambahkan, saya anak keberapa dari berapa saudara, ibu bapak saya siapa, kerjanya apa, kemudian sekarang saya masih single atau sudah menikah. Nah itu juga dilampirkan. Untuk memperkuat hal tersebut, saya tambahkan penghasilan saya bersama dengan suami itu kira-kira berapa. Kemudian saya tambahkan lagi kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi kita seperti apa gitu kan, sehingga kita membutuhkan beasiswa ini, seperti itu. Ini untuk contoh deskripsi diri ya, untuk identitas. Selanjutnya, deskripsi diri itu kan banyak sekali ya, itu terkait dengan identitas diri. Kemudian ini saya berikan contohnya untuk tindakan yang pernah dilakukan. Jadi ketika menuliskan ini, ingat lagi rumus setarnya. Jadi situation, task, kemudian action, dan result. Yang pertama, situasi. Jadi saya gambarkan dulu. Saya menempuh pendidikan S1 pada program studi pendidikan fisika UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2017 dengan masa studi 3 tahun 10 bulan. Nah, ini kan suatu situation. Jadi situasinya itu saya seperti apa gitu. Ketika S1 itu seperti apa. Nah, kemudian saya akan mengaitkan dengan tugas skripsi saya. Makanya saya berikan pengantar. Teksnya berubah, tugasnya maksudnya di dalam paragraf ini itu berupa skripsi. Mengangkat penelitian skripsi berjudul pengembangan alat praktikum sederhana dan lembar kerja praktikum percobaan MELDE berbasis project based learning. Tujuan penelitian untuk mengembangkan alat praktikum dan lembar kerja percobaan dengan langkah-langkah project based learning. Ini karena identitas saya sudah dosen ya, jadi saya selalu mengaitkan apa yang sudah saya lakukan dengan apa yang seharusnya dosen lakukan. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya masih pendaftar S1 bisa mengaitkan apa saja yang pernah dilakukan selama SMA atau pengalaman di luar SMA yang menunjang dari tujuan prodi yang akan diambil teman-teman semuanya. Ini juga kebenaran saya mau ngambil terkait dengan S3 penelitian dan evaluasi pendidikan. Makanya yang saya kait-kaitkan terkait dengan penelitian ataupun dengan evaluasi yang berhubungan dengan pendidikan. Sekali lagi semuanya menyesuaikan dari teman-teman, tujuan dari teman-teman ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian tasknya sudah saya berikan.
Kemudian di situ juga saya tambahkan lagi untuk kalimat pendukung bahwasanya memang pendidikan fisika pada masa itu minim alat praktikum, sehingga hal ini memang relevan untuk dilakukan. Nah, kemudian action. Saat kuliah, saya aktif berorganisasi, mengikuti himpunan mahasiswa, kemudian pusat kajian ilmiah, mengikuti badan eksekutif mahasiswa dan himpunan mahasiswa Indonesia sebagai anggota di bidang apa gitu. Jadi itu adalah action kita. Nah, kemudian kita akan bahas terkait dengan risal. Hasil dari saya mengikuti organisasi itu apa sih gitu. Kemudian di sini saya lampirkan bahwasanya keaktifan organisasi dapat mengasah kemampuan saya dalam kepemimpinan dan membangun ide-ide atau gagasan untuk mengambil tindakan yang nyata dan merespons sosial dan pendidikan tinggi lokal, provinsi, dan nasional. Jadi ini adalah hasil yang saya dapatkan dari organisasi tersebut gitu. Jadi pokoknya teman-teman ketika konsisten dengan rumus STAR tadi itu tidak akan berubah ataupun tidak nyambung. Apa ini habis tulisan ini terus tulisan ini kemana gitu. Jadi ikutin aja alur STAR tadi ya. Nah, boleh ditambahkan lagi nih misalnya. Selain itu, saya juga aktif sebagai asisten praktikum di berbagai mata kuliah pendidikan fisika. Di antaranya fisika dasar 1, fisika dasar 2, kemudian kimia dasar, mekanika, elektronika dasar. Nah, ketika ini hasilnya apa dari mengikuti asisten praktikum? Nah, sini saya tambahkan risalnya. Saat saya menjadi asisten praktikum, saya belajar untuk dapat disiplin dan memanajemen waktu. Jadi setiap kegiatan itu ada risal yang bisa kita peroleh gitu. Itu ya teman-teman semuanya terkait dengan tindakan yang pernah dilakukan. Selanjutnya kita perlu menambahkan faktor pendukung atau peluang ketika kita mengambil studi kita saat ini. Misalnya saya mengambil S3 PEP, itu peluang kedepannya apa? Ketika teman-teman juga mengambil S2 atau S1 juga harus melihat future atau masa depan kedepannya itu seperti apa kira-kira. Ini adalah contoh ya. Faktor yang mendorong saya untuk lanjut S3 program studi penelitian dan evaluasi pendidikan adalah keinginan untuk lebih meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan baru dalam PEP yang sesuai dengan perkembangan zaman. Belum adanya dosen kualifikasi S3 bidang PEP di kampus saya, Universitas Nurul Huda, dan penelitian setelah karya ilmiah yang telah saya lakukan berhubungan dengan bidang penelitian, pengukuran, dan evaluasi pendidikan. Nah, ini saya tambahkan juga, saya ngambil S3 PEP ini juga relevan dengan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. S1, S2, S3 tadi sudah saya berikan salah satu contoh ya. Ketika S1 saya mengangkat itu skripsi saya. Karena apa? Berkaitan dengan penelitian, pengukuran, dan evaluasi pendidikan. Jadi teman-teman itu harus tentukan dulu garis merah apa dalam diri saya yang bisa saya angkat dan itu sesuai dengan apa yang saya ambil saat ini. Itu harus difikirkan, jadi nanti bisa mengalir dan mengalur semuanya hingga ke akhir paragraf esai gitu. Selanjutnya, selain itu, dukungan dan motivasi dari suami, orang tua, teman-teman dosen mendorong saya untuk melanjutkan kuliah S3. Begitu pula, pemimpin perguruan tinggi tempat saya bekerja merekomendasikan untuk izin atau lanjut studi di S3 PEP UNY agar keahlian pada bidang tersebut menjadi lebih baik. Jadi ketika teman-teman sudah bekerja juga perlu untuk menambahkan selain dari dukungan keluarga juga perlu menambahkan dukungan dari pimpinan perguruan tinggi bahwasanya memang kita diizinkan dan memang dibutuhkan untuk hal tersebut.
Makanya di sini saya tambahkan lagi, oleh karena itu saya ingin menempuh kuliah di perguruan tinggi terbaik di dalam negeri yang direkomendasikan oleh BPI. Karena kan tidak semua program studi perguruan tinggi itu direkomendasikan oleh BPI. Saya bilang yang terbaik itu karena memang pilihan semuanya gitu kan. Jadi yang di list BPI kan memang sudah pilah-pilah dari BPI itu sendiri. Kalau tidak ada di sana ya berarti tidak bisa daftar BPI gitu kan. Jadi beasiswa itu punya list perguruan tingginya masing-masing. Itu untuk faktor pendukung atau peluang. Nah, selanjutnya itu kita bisa tuliskan yang tadi minta poinnya adalah peran yang akan dilakukan. Setelah kita mendeskripsikan diri, apa-apa saja identitas kita, apa yang pernah kita lakukan, Nah, ini peran apa yang akan dilakukan? Tadi kan yang pernah kita lakukan. Kemudian ini yang akan dilakukan ketika nanti diterima beasiswa. Nah, ini saya berikan contoh, misalnya deskripsi peran yang akan dilakukan. Jika saya diberikan kesempatan untuk menerima beasiswa melanjutkan S3 saya di program studi PEP UNY, maka saya akan fokus dan tekun mengembangkan kompetensi saya dalam menguasai teori-teori PEP dan mampu memodifikasi prinsip-prinsip teoritis dalam kasus-kasus nyata dalam praktik pendidikan. Nah, tentunya dengan kompetisi tersebut saya akan berkontribusi lebih baik lagi kepada banyak pihak seperti kepada instansi tempat saya bertugas. Kontribusi yang dapat saya berikan kepada institusi dengan gelar S3 PEP yakni dapat meningkatkan level akreditasi yang semula memiliki 2 dosen kualifikasi pendidikan bergelar doktor menjadi 3 dosen, dan juga untuk mendukung pencapaian visi misi universitas. Kontribusi kepada mahasiswa yakni mentransfer pengetahuan dan keterampilan baru tentang PEP Fisika sesuai ketentuan perubahan zaman dan teknologi melalui pengajaran mata kuliah. Kontribusi kepada rekan sejawat yakni meningkatkan kolaborasi dalam riset lanjut dalam bidang evaluasi pendidikan fisika dan juga kegiatan-kegiatan tridharma perguruan tinggi lainnya, serta berkontribusi masyarakat. Saya akan mengadakan pelatihan kepada guru-guru tentang mengembangkan instrumen menggunakan aplikasi yang membantu menganalisis instrumen yang akan dibuat dan praktek evaluasi. Jadi deskripsi peran yang akan dilakukan ini sama aja konsepnya itu ya tadi ya yang start itu. Jadi situasinya seperti apa, kemudian tugasnya seperti apa, action yang akan kita lakukan seperti apa, kemudian hasilnya mau seperti apa. Karena ini belum dilakukan maunya seperti apa gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui karena ini deskripsi peran yang akan dilakukan. Jadi kita juga perlu meninjau dari beberapa peran. Misalnya karena saya sudah bekerja, itu dari tempat saya bekerja manfaatnya apa. Kemudian dari prodi, program studi yang karena saya dosen ya, itu apa dampaknya. Program studi selain itu saya ngajar mahasiswa. Bagi mahasiswa apa dampaknya. Kemudian saya punya teman, rekan sejawat. Bagi mereka juga dampaknya apa? Sudah ke lingkup kampus, kita keluar ke lingkup masyarakat. Berguna nggak itu bagi masyarakat? Apa yang akan kita lakukan untuk masyarakat? Khususnya kalau misalkan bidang pendidikan itu kan bisa guru atau bisa siswa gitu. Jadi ini disesuaikan dengan teman-teman mau ngambil skim apa gitu. Jadi disesuaikan ini dampaknya kemana gitu. Ini kebenaran saya adalah bidang pendidikan, jadi saya contohkan di bidang pendidikan seperti itu. Selanjutnya itu 3 cara mewujudkan peran. Nah, tadi kita sudah berbicara terkait dengan peran apa yang akan kita lakukan. Itu terus bagaimana cara mewujudkannya. Ini saya bentuk dalam poin
Dalam mewujudkan peran atau kontribusi sebagaimana yang disebutkan di atas, ada 6 poin strategis yang harus saya laksanakan dengan baik, yaitu yang pertama, menyusun perencanaan secara spesifik, sistematis, dan terukur. Saya lakukan dengan membuat to-do list di setiap kegiatan yang akan saya lakukan, sehingga dapat memprioritaskan kegiatan. Nah, ini kan banyak sekali biasanya kegiatan-kegiatan yang memang harus kita lakukan. Tetapi dari kegiatan itu kan kita mempunyai prioritas, makanya kita perlu membuat to-do list mana yang memang kita harus lakukan terlebih dahulu. Dari yang penting-penting itu yang paling penting. Yang kedua, itu terkait dengan saya harus yakin dan percaya dengan kemampuan dan potensi saya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa saya mampu kompetitif dan berkolaborasi dengan siapapun. Jadi ini terkait dengan percaya diri. Yang ketiga, belajar dengan giat dan tekun yang dilandasi oleh kecintaan akan ilmu pengetahuan. Poin 4, mengembangkan networking, baik itu secara nasional maupun internasional. Poin kelima, menjaga kesehatan fisik dan psikologis dengan menerapkan pola hidup sehat. Ini sangat penting juga poin kelima, karena kita kalau tidak sehat, kita tidak bisa melakukan apapun. Jadi poin 5 ini juga sangat penting untuk saya lakukan dalam mewujudkan peran-peran yang sudah saya tuliskan. Poin 6, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha dan perjuangan dalam mewujudkan setiap peran tersebut dapat dicapai dengan baik. Jadi ada 6 poin yang memang akan saya lakukan untuk mewujudkan peran-peran yang sudah saya tuliskan seperti itu. Selanjutnya itu poin keempat, kelebihan. Nah, penilaian diri ini menurut saya paling susah. Saya ketika menuliskan ini perlu memikirkan banyak hal. Kelebihan kalau terlalu kita tulis banyak, saya juga takut ini terlalu menyombongkan diri. Tapi ketika saya tulis dikit amat kelebihan calon awardee ini gitu. Jadi begitupun dengan kekurangan ataupun yang lainnya. Akhirnya membuat saya mempertimbangkan beberapa hal, mana yang paling penting dan memang relevan dengan apa yang memang saya ambil saat ini. Nah, ini saya berikan contoh ya teman-teman, mungkin bisa menambah inspirasi teman-teman ketika menuliskan hal ini. Yang pertama, ini paragraf ya, oke. Saya memiliki kelebihan pada hitungan matematika karena saya mengambilnya itu lagi-lagi penelitian dan evaluasi pendidikan, yang dimana di dalamnya ada penelitian, pengukuran, dan evaluasi. Jadi saya melampirkan memang yang berkaitan dengan hal tersebut. Hitungan matematika, statistik yang baik, disiplin, manajemen waktu dengan baik. Nah, hal ini terbiasa melalui manajemen praktikum dan pembuatan laporan secara tepat waktu. Kemudian komunikasi yang baik, berkolaborasi dengan baik, sinergi dalam belajar, menghargai pendapat orang lain, tenang dalam menghadapi masalah sehingga bisa terselesaikan dengan baik, dapat menjadi leadership. Misalnya saya pernah menjadi ketua laboratorium fisika dan ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, saya juga memiliki hobi menulis. Salah satu tulisan yang dapat mendukung profesi seorang dosen melalui tulisan artikel ilmiah yang sudah terpublikasi di jurnal nasional maupun internasional. Dipercaya menjadi reviewer pada proceeding internasional IOP Publishing melalui European Journal of Physics sampai saat ini sudah 6 kali. Nah, jadi mungkin itu poin-poin yang memang penting dan memang berkaitan dengan apa yang sudah kita ceritakan sebelumnya. Jadi kelebihan itu kan kadang kita kelebihan tapi tidak ada sangkut pautnya nih dengan apa yang sudah kita ceritakan sebelumnya. Ya lebih baik nggak usah ditulis gitu. Maksudnya kelebihan itu yang memang nyambung dengan apa yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Seperti itu sih saran saya. Kemudian yang kelima, kekurangan.
Kekurangan ini ada, langsung aja ya, contoh kekurangan misalnya. Saya memiliki kekurangan pada bahasa Inggris. Nah, ini kekurangan. Tapi alternatif dari kekurangan itu seperti apa yang selama ini saya atasi seperti itu. Jadi saya tambahkan dengan kalimat pendukung. Kekurangan yang saya miliki menjadi syarat utama kelulusan baik pada jenjang sarjana maupun pasca sarjana melalui TOEFL. Namun, bisa terpenuhi dengan giat belajar bahasa Inggris. Jadi kan selama ini itu kekurangan saya, tetapi itu bisa saya lakukan dan sampai ke titik ini seperti itu. Selain itu, saya salah satu orang yang tidak sabar dalam bekerja karena saya ingin pekerjaan saya cepat selesai. Ketidaksabaran pada diri saya merupakan cerminan dari tanggung jawab saya terhadap pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai deadline, hingga terkadang saya lupa beristirahat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kekurangan kita itu karena ya kita tuh punya tanggung jawab yang lebih gitu, untuk mengerjakan secara tepat waktu. Nah, salah satu alternatif yang saya lakukan untuk mengatasi kekurangan saya, misalnya kekurangan yang tidak kesabaran tadi, itu dengan membuat to-do list sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai prioritas seperti itu. Jadi saya memberikan tips ke teman-teman untuk kekurangan, kita boleh membicarakan kekurangan kita. Tapi selama ini bagaimana cara mengatasi kekurangan tersebut sehingga kekurangan itu tidak terlihat oleh yang lain gitu. Hanya kita yang tahu dan kita bisa mengatasi kekurangan kita seperti itu. Jadi teman-teman jangan menambahkan kekurangan yang banyak kemudian nggak ada solusi dari kekurangan yang teman-teman ada pada diri teman-teman seperti itu. Jadi kekurangan itu perlu diatasi biar pewawancara atau panitia beasiswa itu juga berarti kekurangan ini tidak masalah, ini nanti akan bisa teratasi gitu. Dan semakin yakin kalau misalnya kita bisa menjadi awardee dari beasiswa tersebut. Selanjutnya yang keenam itu pengalaman membanggakan. Ini juga saya lampirkan terkait dengan pengalaman membanggakan. Yang pertama, diberikan kesempatan studi sarjana dengan peringkat Cambridge, kemudian diberikan kesempatan menjadi seorang asisten praktikum pada beberapa mata kuliah, diberikan kesempatan studi pasca sarjana dengan predikat pujian dan mendapat peringkat ketiga tingkat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Jadi kalau biasa sih ngurut, misalnya kalau saya kan sekarang jenjang S3, jadi dari ceritakan dari pengalaman membanggakan S1 misalnya atau S2, kemudian pengalaman membanggakan yang mendukung lainnya seperti itu. Diberikan kesempatan belajar pada unit riset publikasi ilmiah, kemudian diberikan kesempatan menjadi ketua laboratorium, diberikan kesempatan menjadi ketua LPPM, kemudian menjadi editor in chief pada jurnal seperti itu. Jadi berikan poin-poin penting itu seperti itu. Dan kalau bisa ya pengalaman membanggakannya berurut. Jadi dari S1, S2, kemudian pendukung lainnya ketika sudah bekerja apa yang sudah dilakukan yang itu bisa membanggakan seperti itu. Selanjutnya terkait dengan pengalaman kurang membanggakan. Ini sedikit sekali ya, karena saya juga bingung untuk menuliskan ini. Tapi saya tuliskan apa yang memang kurang membanggakan. Yang pertama itu belum berhasil berkolaborasi dengan mahasiswa dan dosen lain untuk membuat bahan ajar, karena saya statusnya dosen ya. Kemudian yang kedua, pada waktu 3 tahun menjadi dosen baru mendapatkan 1 mahasiswa yang dapat berkomitmen dalam membantu mengelola jurnal. Jadi sulitnya untuk mengajak teman-teman atau mahasiswa berkonsisten untuk menulis itu sangat sulit seperti itu. Lagi-lagi saya kaitkan selalu dengan yang namanya tulisan atau penelitian dan evaluasi pendidikan, karena itu yang mau saya ambil ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Kemudian hal-hal yang pernah dilakukan dan disesali. Ini contoh ya hal yang pernah dilakukan dan disesali.
Saya pernah mendaftar jalur kuliah sarjana melalui SNPTN pada kampus Universitas Sriwijaya dan Universitas Lampung pada program studi pendidikan matematika. Namun keduanya tidak lolos dan pernah mendaftar seleksi masuk perguruan tinggi SPMB-PTN secara tertulis di Universitas Islam Negeri Raden Intan dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah pada program studi pendidikan matematika juga tidak lolos. Hal tersebut masih menjadi pertanyaan dalam benak saya. Jadi ini yang pernah saya sesali karena apa ya? Sebenarnya saya senang matematika dibandingkan dengan fisika, tapi kenapa semua perguruan tinggi menolak saya ketika saya mendaftar di pendidikan matematika itu sampai sekarang juga menjadi apa ya, kenapa gitu, padahal saya senang sebenarnya itu, tapi saya diterima di pendidikan fisika. Cuman ya tidak apa-apa, sebenarnya masih bersahabatan antara matematika dan fisika karena matematika adalah bahasanya fisika ternyata seperti itu. Jadi kemungkinan ini terbaik. Lagi-lagi apa yang sudah kita inginkan itu tidak semuanya itu akan sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi kita akan diberikan yang lebih baik lagi. Bisa jadi gitu. Jadi percaya saja dengan apa yang sudah ada di depan mata kita, kita jalani dengan baik seperti itu. Nah, ini ya mungkin tips-tips dari saya untuk penulisan esai sebagai calon awardee. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan semoga dimudahkan teman-teman semuanya dalam mendaftar beasiswa dan diterima, karena memang ini hak kita sebagai anak bangsa untuk bisa studi dengan pembiayaan dari bangsa kita sendiri gitu. Teman-teman semuanya selamat berusaha dan semoga bisa sukses dan lancar untuk semuanya, dan jangan pernah menyerah, lagi-lagi jangan pernah menyerah, karena saya lolos awardee ini bukan hal yang pertama, artinya saya daftar terus lolos itu tidak. Saya di back 1 itu pernah tidak lolos atau gagal, kemudian saya mencoba memperbaiki esai, kemudian memperbaiki apa yang memang seharusnya perlu saya perbaiki, saya evaluasi, kemudian saya mendaftar lagi pada back 2 dan alhamdulillah di back 2 lolos. Jadi kita perlu belajar dari ketidaklolosan atau kegagalan yang sudah kita perbuat untuk kita perbaiki. Jangan pernah menyalahkan siapapun, karena memang sebenarnya mungkin dalam diri kita yang memang kurang tepat. Itu ya teman-teman semuanya, semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.